Konsep rumahnya ini keren banget ya, karena area foyer di dalamnya ini bisa juga dijadikan area void sampai ke lantai 3, sehingga pencahayaan ke setiap sudut ruangan dan sirkulasi udaranya ini jadi bagus banget. Ini keren banget ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Danang Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Channel yang akan ngebahas tentang rumah-rumah terbaru khususnya di daerah Jakarta dan sekitarnya ya. Kita juga membantu penjualan untuk setiap developernya. Nah, buat teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa bantu kita dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan nih klaster-klaster terbaru yang ada di sekitaran Jakarta ya. Atau buat teman-teman yang butuh tips KPR dan referensi rumah lainnya, teman-teman bisa follow juga IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang rumah terbaru yang lokasinya nih bener-bener di sentral kota Serpong nih teman-teman. Ya, apalagi kalau bukan biodistrik ya. Aksesibilitas di biodistrik ini juga bener-bener strategis banget teman-teman. Karena cuma berjarak sekitar 5 menit aja ke pintu tol Rawabuntu ataupun Aeon Serpong. Nah, di lokasi ini juga dekat sekali dengan stasiun KRL ya. Ada Rawabuntu, ada Serpong, maupun ada Intermoda Serpong teman-teman. Ini lokasinya kurang dari 10 menit aja. Buat urusan pendidikan, di sini juga dekat sekali dengan Sinarmas School ataupun Sampurna International School yang berjarak kurang dari 5 menit aja. Untuk urusan perbelanjaan, lokasi ini juga dekat sekali dengan Mall Aeon Serpong ataupun The Bridge yang sama-sama berjarak kurang dari 10 menit aja teman-teman. Biodistrik ini berdiri di atas lahan 1 hektar lebih, di mana di dalamnya nantinya akan ada 46 unit rumah yang terbagi ke dalam 3 tipe. Tipe A dengan dimensi 6x10, tipe B dengan dimensi 7x10, dan tipe C dengan dimensi 7x12. Fasilitas di dalam klasternya juga sangat menarik karena sudah menggunakan sistem keamanan one gate yang dijaga security 24 jam. Ada taman bermain anak, ada outdoor gym, jogging track, taman herbal, club house yang di dalamnya ada swimming pool dan juga co-working space. Spesifikasi yang digunakan di rumah ini juga sudah sangat premium, di mana pondasinya menggunakan pondasi bore pile dengan dinding double bata ringan, lantainya homogeneous style, sanitary Toto, kohler dan juga atesan, Windows by YKK, smart door lock dan handle by Paloma, smart home by Orbit. Atapnya memiliki 2 pilihan, yaitu dengan cor atau dengan rangka atap penjaringan dan ditutup dengan genteng spandek. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada di depan rumah contoh yang tipe C ya. Tipe C ini punya luas tanah standar di 84 meter persegi, dimensinya lebar muka 7 x 12 meter ke belakang, dan luas bangunannya di 130 meter persegi. Nah, karena rumah contoh ini adalah unitnya itu ada di hook ya, maka dia tuh punya luas bangunan tuh agak sedikit lebih besar teman-temannya. Rumah ini memiliki gaya minimalis tropical dengan konsep BioPhilips yang ada di dalamnya teman-teman. Nanti kita lihat ya. Ini kita lihat area fasadnya dulu, dia modelnya tuh kayak curve gitu. Jadi rumahnya itu nggak monoton teman-teman. Jadi beda banget dengan kebanyakan rumah zaman sekarang ya. Ini tuh dibuatnya dia banyak unsur yang melengkung-melengkung kayak gitu tuh. Dengan adanya pemanis kayak ditambahin tali air dari atas ke bawah. Dan di tengahnya tuh dia juga ada balkon, juga area void yang nanti kita lihat dari dalam ya. Kalau kita lihat dari sini itu ada unsur pemanis, yaitu dengan ditambahkannya kayu Sierra teman-teman. Terus dicat ya, menggunakan cat berwarna coklat sehingga menimbulkan kesan lebih manis di area depan fasad rumahnya. Kalau kita lihat di sisi kanan dan sisi kirinya, ini ada jendela vertikal yang kecil tapi fungsinya juga cukup maksimal nih. Di luar tuh private-nya tetap terjaga, tapi rumahnya di dalamnya itu terang banget teman-teman. Oke, kita sedikit masuk ke area carport. Nah, karena lebarnya ini adalah 7 meter ya, pastinya rumah ini cukup banget kalau teman-teman buat naruh 2 unit mobil sekaligus di area carportnya nih. Area carportnya juga cakep banget. Ini dia menggunakan besi UNP ya, dengan kanopinya itu pakai solar tap seperti ini teman-teman. Jadi cahaya matahari bisa masuk ke area carportnya. Nah, di bagian bawahnya
Ini dia menggunakan rubber beton ya, dengan adanya perpaduan menggunakan batuan alam yang dicat menggunakan batuan alam warna hitam seperti ini nih. Terus juga dia dikasih tali air seperti itu ya. Jadi kalau misalnya buat nyuci kendaraan, dia airnya bisa langsung turun ke bawah teman-teman. Ini lebar banget nih. Nah di area sininya, teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh ada kayak pembatas menggunakan roster. Sebelah sininya juga nggak lupa ditaruhin tempat buat naro tempat sampah teman-teman. Jadi dari depan tuh rapih banget kelihatannya, karena ditutupin sama pohon-pohon juga. Terus kemudian ada rosternya juga. Nah di balik sini nih, nanti ada ruangan khusus ART-nya teman-teman. Yuk lihat yuk. Nih gripnya juga cakep banget ya. Dia udah pakai Paloma seperti ini nih. Tuh. Jadi di sini tuh area khusus buat ART teman-teman. Nah di sini area servisnya juga masih dapat taman ya. Terus ditanamin juga pohon pakis Brazil nih, cakep banget tuh ke atas. Nah ini adalah area servisnya ya. Nah ini tuh bisa digeser nih, sehingga bisa memaksimalkan fungsi dari setiap sudut ruangannya teman-teman. Cakep banget ya. Ini taruhin mesin cuci, dan di sebelah sananya itu ada nih, di sini tuh ada kamar tidur buat ART-nya teman-teman. Tuh, ini pakein single bed, masih manusiawi banget nih. Sampai stop kontaknya dia juga sudah pakai seperti ini nih di kamar ART-nya. Cakep banget. Nah di depannya tuh ada kamar mandinya tuh. Kamar mandinya dibuat dengan konsep agak natural ya. Pakai granit tile yang berwarna abu-abu seperti ini. Cakep banget. Oke, kita geser ke area fasadnya lagi nih. Ya, di area fasadnya ini menarik banget karena pintunya ini menggunakan komponen dari kayu Sierra teman-teman, dengan perpaduan menggunakan digital lock atau smart door lock by Paloma seperti ini nih teman-teman. Jadi Paloma nih yang model seperti ini keren banget karena dia punya face detector. Jadi kalau kita sebagai penghuni atau sebagai yang punya, itu kita tinggal nongol aja di depan sensornya, nanti dia akan kebuka sendiri. Ini cakep banget ya, keren banget. Ini di area fasadnya. Ini ada juga jendela-jendela seperti ini. Nah, kalau kita geser ke sini, ini di sini tuh ada semacam bak kontrol, teman-teman. Tuh, jadi kalau misalnya lagi hujan, kalau misalnya ada kemacetan di drainase kita ya, kita bisa cek, kita bisa buka dari sini nih. Ada juga udah ada keran air buat ya ngebersihin area-area luar atau bersihin kendaraan lah ya. Listriknya juga ditaruh di sini. Ini besar banget ya, sebesar 4400 volt ampere setiap unitnya. Cukup banget lah buat kebutuhan rumah tangga ya. Di area karpetnya juga ada spot lamp yang nyorot ke bawah. Jadi kalau malam nih nuansanya seperti ala-ala resort tuh. Tuh ada dua ya, cakep banget. Ini kanopinya juga dibuat curve begini nih. Besinya nih pakai besi holo, ukurannya tuh yang frame-nya itu 5x10 dan di tengahnya ini ukuran 4x8. Ini kokoh banget teman-teman. Oke, setelah kita melihat apa aja yang ada di area luarnya, sekarang ikutin aku masuk ke area dalam rumahnya. Yuk. Halo buat teman-teman yang lagi cari rumah, dapatkan pelayanan gratis dari tim Rumahku. Mulai dari informasi dan survei rumahnya, kepengurusan KPR yang dibantu dan dikawal sampai approve bank, serta report progres pembangunan rumahnya sampai serah terima. Tenang aja, harga, promo, dan gimmicknya itu 100% sama sesuai yang diberikan developer. Dan kita juga bekerja sama dengan banyak sekali developer yang pastinya akan memberikan pilihan untuk teman-teman. Dan semua itu akan kita jelaskan secara objektif yang pastinya teman-teman nggak akan dapat dari tim manapun. Pokoknya akan banyak sekali keuntungan yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman menghubungi tim Rumahku. Segera hubungi tim Rumahku sekarang, karena Rumahku, teman kamu cari rumah. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam rumahnya nih. Ini konsepnya nih, rumah keren banget ya. Karena begitu masuk ke dalam rumah, ini tuh ada area foyer. Yang memang area foyer ini bisa dijadikan area void juga sampai ke lantai yang paling atas nih. Nah, jadi bukan jendela, ini mengarah semua ke area void yang ada di
tengah ini nih teman-teman. Maka dari itu rumah ini tuh mengusung tema biofilik ya. Itu maksudnya karena konsep antara outdoor dan indoor ini jadikan satu, sehingga wah ini keren banget sih. Nah begitu di area foyer ini standarnya ini teman-teman juga di bawahnya nanti akan dapat ini ya Sierra wood begini ya lantainya ya. Jadi material ini sama dengan material yang ada di pintu nih teman-teman. Jadi di pintu ini sebenarnya dia menggunakan Sierra wood yang dalamnya tuh menggunakan rangka hollow teman-teman. Jadi kokoh banget nih. Tuh kokoh banget ya. Nah ini menariknya lagi di area foyer ini teman-teman juga standarnya nanti dapat tempat duduk seperti ini ya, sitting area. Dan di tengahnya itu ada pohon pakis Brazil nih teman-teman. Pohon pakis Brazil ini kalau udah tinggi sampai ke atas, ini bener-bener rumahnya jadi lebih estetik lagi nih. Karena batangnya itu dia warnanya hijau teman-teman, nggak kayak kebanyakan pohon ya yang batangnya itu warnanya coklat. Nah, pakis Brazil ini batangnya warna hijau. Nah, menariknya lagi di sini tuh juga udah dibuatin talang air nih. Jadi nanti area sini ini akan terkena air hujan ketika hujan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena ini tuh udah dibuatkan talang air dengan menggunakan rantai sehingga air yang turun itu nggak tampias kemana-mana. Nah di sebelah sini teman-teman juga bisa taruhin tanaman-tanaman yang sekiranya tanaman tuh nggak butuh terlalu banyak matahari ya sehingga dia bisa tetap hidup gitu loh. Nah belakangnya juga pakai dinding kamprot nih, cakep banget ya. Udah ada kanopinya juga, ini menggunakan kanopi solar top ya. Ini sama dengan material yang ada di depan tadi, pakai rangka hollow juga. Ini ukuran 4x4. Nah, kalau rumah model konsepnya kayak gini, teman-teman pasti khawatir ya, bagaimana dengan corner sliding door-nya. Kalau misalnya materialnya itu nggak bagus, tenang aja teman-teman. Di sini tuh udah dipikirin banget karena material sliding door-nya ini menggunakan material yang sangat premium yaitu YKK teman-teman. Jadi ini kalau aku pegang nih nggak seperti kebanyakan developer ya. Ini tuh bener-bener kokoh banget dan solid banget, jadi pastinya akan kedap nih. Tuh, kalau udah ditutup kayak gini nih, bener-bener, wush, ini keren banget sih. Jadi dia dibuatin seperti corner sliding door di gini nih, ya. Jadi ketika teman-teman nggak butuh pendingin ruangan, teman-teman bisa buka corner sliding door-nya ini dan menyatu dengan area yang tadi aku jelasin tuh, area foyer-nya. Oke, kita geser ke area samping. Di sini tuh standarnya teman-teman preferensinya adalah untuk area living ya, dimana level dari sofa menuju ke TV ini masih bisa teman-teman nanti akalin ya supaya levelnya itu bisa teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman nih. Nah ini standarnya juga preferensinya ada cermin bevel ya, dan ini juga interiornya dibuat curve, jadi mengikuti bentuk dari fasadnya teman-teman ya. Nah di sini juga sampingnya juga ada jendela tuh untuk pencahayaan, dan jendela ini juga bisa dibuka teman-teman ya, jadi bisa mengganti sirkulasi udara lagi. Seumpama AC-nya teman-teman matiin, corner sliding door-nya teman-teman buka, ini juga bisa teman-teman buka, jadinya sirkulasi udaranya ini benar-benar keren banget. Nah di sini karena unitnya itu unit di hook ya, maka teman-teman ini bisa lihat di sini tuh ada pintu samping ya. Ini juga buat pencahayaan juga maksimal banget. Tapi kalau misalnya teman-teman beli di unit yang badan, teman-teman nggak akan dapat jendela samping seperti ini. Oke, next. Di sini tuh preferensinya adalah untuk dining table. Ini ukurannya cukup lah ya, buat 4 orang atau buat nambah 2 lagi juga masih bisa. Terus area-area di atasnya, ini juga keren banget drop ceilingnya, teman-teman bisa lihat. Oh ya teman-teman, rumah ini tuh udah disupport sama smart home system by Arbit teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh lagi mager gitu ya, mau nutup jendela, ini teman-teman tinggal bilang aja, oke Google, close the curtain. Nah nanti dia akan menutup sendiri tuh jendelanya. Keren banget ya. Jadi di sini tuh udah selain konsepnya bagus, disupport juga sama smart home system yang keren juga teman-teman. Tuh lihat, keren banget ya, nutup sendiri. Jadi kalau lagi mager, pulang kerja capek gitu ya, ini bisa menggunakan smart home ini. Oke, next kita ke sini. Nah, di sini tuh ini keren juga nih dapurnya nih. Dapurnya ini udah bener-bener modern banget karena dia tuh ada 2 faucet. Yang pertama adalah faucetnya itu buat cuci ya, ini dari Kohler. Ini keren banget, material juga premium punya. Dan ini adalah faucet untuk
air yang memang bisa langsung diminum teman-teman. Jadi rumah ini tuh udah disupport sama smart home system. Jadi satu sisi dia juga memikirkan hal-hal yang memang sekiranya bisa jangka waktu ke depan tuh bisa menghemat. Salah satunya adalah air yang bisa langsung diminum seperti ini nih. Teknologinya ini keren banget. Di sini ada cooker hood. Di sini juga ada upper cabinet yang menggunakan cermin bevel seperti ini nih. Jadi merefleksikan ruangannya itu jadi kelihatan lebih lega lagi ya. Oke, kita geser ke sini. Di sini tuh ada satu kamar mandi yang ukurannya juga cukup compact ya. Ini materialnya keren-keren banget. Jadi sini udah pakai granite tile, di bawah juga granite tile, ini keren-keren banget. Dan ini material sanitarinya ini udah by Kohler teman-teman. Kalau sanitari ini sama ini dia standarnya by Kohler nih, udah keren banget ya. Nggak lupa di sini juga dibuatin sirkulasi udara ke area samping ya. Jadinya untuk area kamar mandi kalau kita habis buang air itu sirkulasinya juga tetap jalan. Oke, next kita geser ke area sana. Sebelum kita naik ke lantai 2, kita masuk dulu ke sini. Di sini tuh ada satu kamar tidur yang ukurannya juga cukup compact. Ini taruhin bed ukuran queen, di sini masih muat banget. Dan di sini tuh bener-bener ambience-nya tuh keren banget teman-teman, karena banyak banget permainan ambience like seperti ini nih, interiornya tuh mewah banget ya. Tapi ini adalah preferensi aja. Nanti kalau teman-teman beli di sini, teman-teman nggak dapat hal-hal seperti itu ya. Jadi standarnya tuh di bawahnya ini menggunakan keramik dengan motif kayu seperti ini nih. Ini juga premium punya, karena ini ukurannya juga cukup besar ya. Kalau nggak mesen biasanya nggak bisa teman-teman. Nih lihat nih pengerjaan kaca-kacanya ini semua juga rapih banget. Oh ya, di sini tuh ada opsi teman-teman. Jadi semisalnya nih di ruang di sebelah sini itu ada ruang kamar tidur buat ART. Jadi kalau teman-teman misalnya nih nggak butuh ART atau misalnya nggak pakai ART, ini teman-teman bisa perbesar sampai ke area depan tadi, sehingga area kamar tidurnya ini jadi lebih lega lagi teman-teman. Oke, sebelum kita naik ke lantai 2, ini menarik banget nih ya di area tangga nih. Jadi kalau teman-teman lihat detail-detailnya tuh benar-benar diperhatikan banget, karena di area tangga ini bisa juga dimanfaatkan untuk storage seperti ini nih. Tuh. Materialnya juga sama dengan material yang ada di pintu tadi, dia yaitu menggunakan kayu Sierra seperti ini nih. Ini mantap banget ya, detail banget. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Yuk, ikutin aku terus. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2 nih teman-teman. Tapi seperti biasa ya, kita lihat dulu apa aja yang ada di area tangga. Area tangga ini menggunakan grip atau menggunakan railing itu pakai besi. Kemudian gripnya itu menggunakan kayu seperti ini teman-teman. Jadi dia tetap nyaman ya kalau dipegang ya. Dan railing ini juga sudah dilengkapi dengan LED strip ya, sehingga menimbulkan ambience light di area tangga yang cukup warm ya, cukup enak lah. Jadi kalau malam tuh teman-teman tetap kelihatan di area tangga gitu. Jadi nuansanya ini kayak ala-ala di resort lah ya. Nah, ini untuk safety-nya ini juga dibuatkan semacam railing. Dia tuh dari floor to ceiling. Ini benar-benar buat keamanan ya, khususnya buat anak kecil nih. Ini kuat banget ya. Nah, ini lantai menuju area fully function rooftop nih, yang di lantai 3 nih. Nanti kita ke sana ya. Sebelum itu kita bahas dulu nih, di bawahnya juga sama. Dia menggunakan lantai yang motifnya kayu dan naro seperti ini nih. Nah, ini nih yang bikin beda seperti ini nih. Jadi di lantai 2-nya tuh dia ada inner garden yang bener-bener membuat nuansanya tuh kayak di alam banget teman-teman. Jadi ini tuh lihat tuh. Jadi kalau misalnya bayangin deh kalau misalnya lagi turun hujan ya, percikan-percikan airnya tuh jatuh ke daun talas, nih estetik banget nih. Jadi nyaman banget ya pas lagi ada di rumah. Nah, untuk jendelanya, teman-teman juga nggak perlu khawatir ya, karena ini semuanya sudah YKK seperti ini nih, pakai YKK. Ini kalau dibuka sirkulasi udaranya, bener-bener, aduh,
Nih bisa dibuka, ya kan? Begitupun di area sininya nih, ini juga bisa dibuka. Tuh, bayangin deh kalau misalnya lagi hujan, ini netes-netes ke bawah, dia udah dipakein batu-batu seperti ini, jadi tampiasnya tuh nggak kemana-mana gitu ya. Ini asik banget sih teman-teman. Langsung ke langit, wih. Oke, kita geser ke sini. Di sini tuh ada 2 kamar tidur anak dan 1 kamar mandi sharingnya. Kita kamar mandi sharingnya dulu teman-teman. Nah ini juga sudah menggunakan granite tile ya. Dia sanitarinya pakai cover seperti ini nih. Pakainya warna hitam, jadi nuansanya tuh kayak apa ya? Kayak di resort-resort gitu lah. Apalagi di atasnya persis itu ada skylightnya teman-teman. Tuh. Jadi nuansanya nih asik banget tuh. Terus dia juga pakai keramik-keramik yang ala-ala Japandi ya. Modelnya tuh vertikal gitu. Terus dipadukan juga dengan granit motif abu-abu seperti ini nih. Wih, gokil, keren banget. Colornya semuanya warnanya hitam. Faucetnya semuanya warna hitam. Terus sanitarinya by Kohler. Ini premium banget. Oke, kita geser ke sini. Ini kamar tidur yang menghadap ke area fasad. Jadi ada unsur curve-nya gitu teman-teman. Membuat ruangannya tuh jadi kelihatan lebih manis lagi tuh, karena unsur curve-nya ini nggak dihilangin sama developernya. Nah ini dipakein bed ukuran single khusus buat anak ya. Tapi kalau teman-teman misalnya nih mau bikin double deck ya, kalau anaknya seumpamanya lebih dari 2, ini bisa banget karena ceilingnya ini tinggi teman-teman ya. Ini sekitar 3 meter lah, jadi bisa banget kalau teman-teman bikin bednya itu double decker gitu ya, ke atas gitu. Oke, di sini juga ada jendela yang langsung ke area foyernya tadi tuh. Nah ini yang kau bilang nih, ini bisa dijadikan juga area void karena dia membuat sirkulasi udaranya jadi rata ke semua ruangan. Gitu, asik banget sih. Next, kita ke kamar tidur satunya lagi nih. Nah ini ukurannya sedikit lebih besar. Ini preferensinya bisa dibuat double decker seperti ini nih. Bawahnya tempat main anak, atasnya bed ya buat tidur. Atau juga di bawahnya itu bisa dibuat seperti area belajar ya. Sekiranya nggak mentok lah sama kepala dari anak dan teman-teman ya. Ini masih cukup tinggi lah, ini sekitar 1 meter lebih. Atau juga bisa dibuatkan bed lagi ya. Jadi anaknya tuh kalau anaknya 4, di sini double decker, di sana double decker juga. Oke, next kita ke kamar tidur utamanya nih. Wah, ini kamar tidur utamanya gede banget teman-teman. Tuh, lihat tuh. Ini sih pakein bed ukuran king, di sini masih muat banget teman-teman. Lihat ya, ini bednya ukuran king dan interiornya semuanya tuh bener-bener apa ya, modelnya tuh curve gitu, jadi menyesuaikan tema yang ada di area fasadnya teman-teman. Begitu juga di area sini nih, tuh model curve-nya ini nggak dihilangin sama developernya, jadi dipermanis lagi dengan permainan interior yang seperti ini nih. Tuh bawahnya, lantainya juga sama, kayunya unsur keramiknya pakai unsur kayu. Jadi ini buat preferensi aja. Nih di sini juga ada jendela, jendelanya nih mati ya untuk pencahayaan aja khusus di kamar tidurnya. Nah, tapi tenang aja teman-teman, di sini masih banyak jendela ya, nih yang menghubungkan ke area foyer atau area void tadi. Tuh, ya kan? Terus juga di sini juga ada. Nah, ini karena unitnya unit hook, teman-teman. Jadi masih dapat jendela ini. Tapi kalau misalnya teman-teman beli di badan, paling dapatnya ini aja. Sama di area sini, ini tuh ada balkon. Asik nih. Tuh. Jadi balkonnya tuh bisa teman-teman gunakan untuk ya sirkulasi udara, atau buat yang mungkin yang suami-suami pada ahli hisap ya, bisa dijadikan juga untuk area smoke. Nggak kalah penting teman-teman, jadi developer ini benar-benar memikirkan hal-hal detail. Salah satunya adalah saklar nih. Saklarnya ini dia menggunakan saklar by Simon dari Barcelona. Ini cakep banget sih. Oke, nah ini ada ruang rahasia, yang mana pintunya ini tersamarkan dengan HPL yang ada di depan ini. Jadi bisa teman-teman buka. Ini adalah kamar mandi yang ada di kamar tidur utama ini. Ukurannya cukup besar. Sekali lagi ya, modelnya curve gitu. Ini cukup banget kalau teman-teman ya buat shower, terus area buat buang air, kemudian ada wastafelnya juga. Semua speknya ini udah premium punya teman-teman. Ini keren banget sih. Oke, sekarang kita naik ke area yang paling atas nih, yaitu fully function rooftop yang keren abis.
Yuk ikutin aku terus, come on. Oke, sekarang kita menuju ke area yang paling atas, area rooftop nih. Tapi ini aku notice tangganya, ini bener-bener cakep banget. Dia dibuatnya tuh modelnya floating ya, sehingga memberikan kesan lebih lega dan lebih minimalis di area tangganya nih. Tuh, pakai besi yang kuat banget pastinya. Nah, ini juga railingnya, dia modelnya seperti ini nih, pakai besi-besi minimalis seperti ini. Oke, sekarang kita naik ke area yang paling atas nih teman-teman. Wih, ini dia nih area fully function room yang teman-teman bisa gunakan untuk kumpul bersama teman-teman atau misalnya saudara atau sanak keluarga lainnya sambil barbekyuan menikmati kota di area Serpong ini nih. Ini cakep banget nih. Ini nanti teman-teman dapat juga sitting areanya seperti ini ya. Dan juga area kanopinya seperti ini nih. Kalau misalnya teman-teman ngambil yang opsi up value-nya. Tuh. Cantik banget ya. Nah, di sebelah sini nih yang tadi tembusan dari area foyer nih, area void-nya nih, ya. Di sebelah sana ada genteng-gentengnya. Kemudian di sebelah sana tuh ada skylight-nya pakai template, teman-teman. Jadi di area sini tuh teman-teman bisa buatkan nanam-nanam pohon nih ya, supaya nuansanya tuh jadi lebih hijau, teman-teman. Nah, di area sini tuh teman-teman juga bisa taruhin pot-pot di dalamnya atau pohon-pohon. Atau misalnya pohon Lee yang menjular ke area bawah itu juga bisa banget. Nah, gimana sih kalau misalnya drainasenya ya? Di sini teman-teman nggak perlu khawatir karena di sini tuh udah ada lubang pembuangan airnya, teman-teman. Tuh ya, udah ada lubang pembuangan. Jadi kalau misalnya hujan, teman-teman nggak perlu khawatir airnya akan menggenang. Karena hal-hal seperti itu pasti udah dipikirin banget sama developer. Nih, aku ngajak teman-teman ke satu ruangan lagi nih. Nah, ruangan ini tuh teman-teman bisa gunakan atau bisa teman-teman pergunakan untuk naruh-naruh outdoor AC ya. Di sini juga teman-teman bisa pakai untuk storage area nih atau storage room. Oke teman-teman, setelah kita mereview apa aja yang ada di rumahnya, kawasannya maupun lokasinya, sekarang kita akan bahas tentang berapa sih harga dan cicilannya serta promo apa aja yang ditawarkan sama developernya. Tonton videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian harga dan cicilannya. Untuk tipe C di Bio District ini punya luas tanah standar itu 84, dimensi 7x12, luas bangunan standar itu di 112 meter persegi. Harga cashnya itu di 2.530 juta rupiah. Sementara harga KPR-nya itu di 2.572 juta. Nah, di sini teman-teman wajib DP 10%, yaitu kisaran di 257.200.000 rupiah. Sehingga plafon KPR-nya menjadi 2.314.800.000 rupiah. Nah, ketika angka itu kita breakdown dengan Bank BRI, salah satu bank yang bekerja sama dengan Bio District ini dengan tenor 20 tahun, cicilan tahun pertama sampai tahun ketiga yaitu sebesar Rp13.966.320, tahun keempat sampai tahun keenam yaitu Rp18.610.983, tahun ketujuh sampai tahun 20 atau sampai lunas yaitu sebesar Rp21.087.133. Dan pastinya angka-angka tersebut mengacu pada suku bunga bank pada saat ini ya, dan pastinya kedepannya juga akan berubah. Nah, di tipe C ini punya dua pilihan teman-teman. Yang pertama itu adalah tipe yang standar, yang kedua dengan tipe up value teman-teman. Jadi kalau tipe standar itu teman-teman nanti nggak dapat kayak bagian kanopinya, itu nggak dapat kanopinya, kemudian di area rooftopnya juga teman-teman nggak dicor ya, dan tangga dari lantai 2 ke lantai 3 itu juga nggak ada teman-teman. Kemudian yang faucetnya tadi bisa langsung diminum itu juga teman-teman nggak dapat, dan yang terakhir kalau tipe standar itu juga nggak dapat smart home systemnya ya. Oke, buat teman-teman yang tertarik, teman-teman cukup bayar DP senilai 25 juta dan harga yang tercantum tadi itu di luar dari biaya yang ada ya. Dan juga teman-teman berhak mendapatkan PPN DTP sampai 100% teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tertarik membeli unit di Bio District ini, teman-teman bisa menghubungi tim rumahku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi.
Oke teman-teman, jadi gitu aja review singkat dari aku dan Aditya di channel YouTube Rumahku Teman Kamu Cari Rumah. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah teman-teman dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Buat teman-teman yang butuh tips KPR dan referensi rumah, teman-teman bisa follow juga Instagram dan TikTok kita di @rumahku.property. Setiap rumah pasti ada jodoh rumahnya. Pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim Rumahku, karena Rumahku Teman Kamu Cari Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.